Ya, saya lanjutkan. Terima kasih. Jadi kalau dulu di zaman saya kuliah gitu kan, untuk menentukan apa namanya respons spektra kita gitu di suatu daerah dengan situs lokasi tertentu, kuat apa namanya tanahnya kondisinya tertentu, kita harus mengeplotkan ke peta gempa ini. Dan nanti kita dapatkan PGA-nya berapa, SS-nya berapa, S1-nya berapa untuk kita bisa gambarkan grafik ini. Nah, oleh Pusgen dan Puskim tahun 2019, itu mungkin teman-teman kalau sudah pernah ikut acara seminar atau workshop gitu ya, mereka mengeluarkan namanya aplikasi online, Spectrum Response Design Indonesia 2019, oleh ERSC, Pusgen, Puskim gitu ya. Nah, ini lebih memudahkan kita teman-teman, nanti bisa dicari di Google gitu ya, aplikasi ini nanti untuk membantu kita menggambarkan dari respons spektrum kita. Yang kita lakukan apa? Kita hanya perlu istilahnya mengetikkan lokasi kita. Misalkan saya ini di Semarang gitu ya, saya ketikkan Semarang. Atau koordinat juga bisa. Nanti disediakan oleh Pusgen atau kita lewat Google Earth, misal posisi persisnya kita di mana, bisa kita inputkan ke sini. Dan nanti adalah yang selanjutnya adalah tipe tanahnya. Kira-kira di situ tanah lunak, keras, sedang, dan lain sebagainya. Selanjutnya udah tinggal kita hitung, mereka akan gambarkan. Nah ini mau kita tinjau kira-kira yang sebelah mana atau yang kondisi apa. Apakah batuan keras, lunak, atau dan sebagainya. Nah mereka sudah berikan termasuk ininya, apa namanya, hitungannya atau time historinya dan value dari PGA-nya. Yang nanti kita masukkan dia di sub. Nah ini ya teman-teman, dia sudah digambarkan dan juga sudah diberikan parameter nilai ini. Ini yang nantinya kita gunakan untuk sub. Nah kombinasi beban di SNI 2833 disebutkan di sana nanti ada seperti ini. Jadi dikombinasikan menurut kombinasi ini. Jadi nanti dikombinasikan terhadap dead load, live load gitu ya, di mana beban live load ini nanti bisa dikurangi atau terkurangi. Jadi ketika gempa, beban hidup tidak bekerja 100% di sana. Nah ini tergantung bisa setengahnya atau 0,3. Nah ini tergantung dengan jenis-jenis atau tingkat kepentingan jembatan. Nah nanti bisa dipelajari nih, kalau sangat penting itu jembatan yang ketika gempa dia tidak boleh sama sekali rusak. Nah kalau jembatan penting masih boleh rusak tapi bisa dilewati. Nah kalau lainnya ini rusak tapi bisa diperbaiki dalam waktu berapa, itu ada, nanti bisa di teman-teman pelajari. Nah ini nanti kombinasinya adalah bisa seperti ini, plus minus 100% di X ditambah plus minus 30% di Y, atau dibalik sebaliknya. Nah ini bisa kita gunakan untuk kombinasi. Kita lanjutkan. Nah beban-beban tadi kita resumkan untuk kita masukkan ke dalam sub untuk mempermudah. Misalkan berat sendiri. Nanti kan kita tentukan adalah ininya ya, materialnya, nanti dihitung otomatis sub. Nah kalau mati tambahan ini perlu kita inputkan, misalkan aspal nanti jadi beban merata di plat. Nanti kita hitung. Trotoar juga ini bisa kita jadikan beban merata atau beban garis, itu juga boleh. Atau bahkan railing ini, karena dia sifatnya railingnya adalah tiang-tiang tadi, saya jadikan beban titik. Itu juga boleh di subnya nanti. Nah, beban lalu lintas kita masukkan karena tadi bentangnya kurang dari 30 meter ya 9 kPa. Beban garis terpusat kita masukkan juga gitu ya. Kemudian apa namanya? Untuk yang lainnya nanti beban pejalan kaki dan lain sebagainya itu juga bisa kita masukkan untuk kita gunakan nantinya di sana. Oke ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini nanti kalau bentangnya apa? Tadi udah ini ya 9 kPa. Nah, ini kalau nanti yang sifatnya adalah FBD tadi, beban garis terpusatnya tadi. Nah, ini nanti digunakan faktor perbesaran 40% tadi ya, kalau kita lihat akibat istilahnya faktor beban dinamiknya. Nah, ini bisa kita lihat juga nanti kira-kira seperti apa ininya penggunaannya. Nah, aksi lingkungan juga kita gunakan, kira-kira dia seperti apa ininya, istilahnya penggunaannya. Ya teman-teman. Terus saya lanjutkan.
nanti ada beban suhu, angin, gempa. Nah, ini kita resume. Nah, suhu tadi 25, nanti inputkan ke SAP-nya, beban angin. Nah, ini kita hitung kalau angin dengan rumusan yang tadi. Setelah kita hitung, ternyata dia nilainya itu sangat kecil sekali kita bandingkan dengan yang faktor tadi. Jadi kita pakainya adalah yang 4,4 kN per mm. Nah, ini kita kalikan luasan dan lain sebagainya. Nah, beban ini harusnya adalah beban merata di balok kita. Tapi boleh juga kita menggunakan dia sebagai beban titik, tergantung asumsi kita. Nah, ini di sini saya pakai beban titik nanti yang kita terapkan di struktur kita. Nah, terkait berikutnya adalah kombinasi. Nah, ini ada kuat 1, kuat 2, kuat 3, ini bedanya apa? Silakan bisa diperhatikan nih, kuat 1 biasanya untuk keadaan normal tanpa ada beban angin. Jadi bebannya adalah tanpa angin. Nah, kuat 2 ini kalau ada muatan berat tadi. Nah, ini bisa kita gunakan yang kombinasi kuat 2. Kuat 3 ini akibat angin 90 sampai 220 km per jam. Kalau 4 ini akibat rasio beban mati kemungkinan lebih besar daripada beban hidupnya. Bisa pakai kombinasi ini. Kuat 5, dia apabila operasional kemudian ada kecepatan angin yang tinggi. Atau ekstrim 1 ini kalau ada gempa. Ekstrim 2 ini kalau ada tumbuhan kapal di bagian bawah jembatan dan sebagainya. Dan kondisi layan ini kalau kita ingin memperhatikan yang lainnya juga bisa. Oke, nah kombinasinya disediakan faktor-faktornya oleh SNI tadi seperti ini. Jadi misalkan tadi kuat 1 ya, kuat 1 kan yang saya hijaukan ini, berarti nanti dia akibat beban matinya sendiri 1,1 karena baja, kemudian akibat beban hidupnya lalu lintas 1,4, beban mati tambahannya 1,4, beban lalu lintasnya, dalam hal ini beban lajur tadi ya, BGT dan BTR ditambah pejalan kaki kalikan 1,8, kemudian ditambahkan angin gitu ya. Karena di sini angin suhu. EU ini adalah suhu. Nah, ini karena akibat temperatur tadi. Nah, ini bisa kita masukkan ke kuat 1. Nah, kuat 2 tadi kan untuk angkutan berat ya. Nah, kita tidak usah tinjau, tidak masalah kalau memang tidak kita gunakan angkutan berat. Nah, kuat 3 ini misalkan di sini. Nah, ini terhadap ada pengaruh dari angin. Nah, jadi di sini beban hidupnya dihilangkan, tapi dia hanya beban mati dan yang berpengaruh adalah beban angin dan beban suhunya. Nah, seperti kombinasi ini sudah disediakan oleh SNI. Atau kita ingin meninjau gempa. Nah, gempa berarti yang berpengaruh adalah beban matinya, mati tambahannya, kemudian beban hidupnya ini tadi dengan dikurangkan sesuai dengan kepentingan jembatan tadi. Apakah penting, sangat penting, atau lainnya. Oke, kemudian beban gempanya nanti kita berikan di belakang ini faktornya 1. Nah, ini kita bisa gantikan dengan plus minus 1 yang arah X, plus minus 0,3 yang arah Y tadi. Nah, ini jenis-jenis bebannya yang rencana kita gunakan, nah bisa seperti ini. Dan lain sebagainya, kalau lebih lengkap dan memang dipakai, silahkan bisa ditinjau. Nah, oke, mungkin ini sebelum kita simulasi, saya akhiri paparan saya sampai di sini. Nah, ini mungkin tanya jawab dulu Pak Antoni. Silakan ke teman-teman kalau memang ada pertanyaan. Ya, oke Pak. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke saya. Saya langsung bacakan saja dari Denis Imam, kelas A, Teknik Sipil Indralaya. Izin bertanya Pak, berkenaan dengan engineering judgment, apakah pemodelan 3D selalu lebih baik dalam pemodelan mendekati kondisi struktur? Apakah pemodelan 3D selalu lebih baik dalam pemodelan mendekati kondisi struktur di lapangan, atau ada tipe-tipe struktur tertentu yang lebih baik dimodelkan dengan 2 dimensi dan ada tipe struktur lain yang lebih baik dimodelkan dengan 3D? Mungkin maksudnya pemilihan pada waktu kita memodelkan gitu Pak. Apakah ada model sendiri untuk 2 dimensi atau 3 dimensi atau 3 dimensi lebih baik? Ya, itu mungkin Pak Enawan itu dulu. Baik. Jadi pertanyaan cukup bagus nih dari siapa tadi Denis Mas? Imam. Denis Imam gitu ya. Mungkin pernah melakukan desain juga gitu ya. Di sini pertanyaannya kira-kira kalau engineering judgment lebih bagus 2D atau 3D gitu kan. Nah, ini harus kita sesuaikan nih teman-teman.
Artinya gimana? Biasanya kalau kita hanya meninjaunya, ini biasanya sebagai ini ya, kalau saya mendesain, misalkan rangka baja Australia gitu ya, itu kan elemen utamanya adalah di rangkanya, baik kiri dan sebelah kanan gitu ya. Nah itu biasanya kalau saya untuk mendesain awal, itu kita gunakan 2 dimensi. Kita gunakan 2 dimensi, jadi beban-beban itu dianggapnya sebagai beban join semua, beban titik di titik-titik buhul. Jadi benar-benar dia tidak memikul beban di luar di situ. Jadi didistribusikan hanya di join-joinnya. Ini cenderungnya lebih konservatif atau lebih aman. Jadi kondisi ini lebih aman. Tapi ketika nanti kita sudah meninjaunya, kita mungkin sudah dapatkan profil awal gitu ya. Nah, kita ingin meninjau terhadap beban gempa. Nah, beban gempa ini kan sudah korelasi terhadap ruang dan waktu ya. Nah, sehingga kalau hanya ruang kita gunakan 2 dimensi, itu kurang merepresentasikan kondisi aktual lapangan. Nah, sehingga lebih baik kalau misalkan mendesainkan untuk beban gempa ataupun nanti beban angin gitu kan, karena dia sudah bermain di ruang dan waktu. Nah, ada baiknya untuk dibuat ke 3 dimensi. Nah, cenderungnya kalau dari beban statik dia cenderungnya malah jauh lebih aman atau lebih konservatif, kita gunakan 2D, kita pindahkan ke 3D. Nah, tapi di 3D kita punya keuntungan tadi untuk mendesain yang memang gempa atau angin gitu ya. Jadi memang punya kelebihan kekurangan tersendiri. Jadi teman-teman kalau memang desainnya sudah sampai ke angin, gempa, pengaruh lingkungan, ya baiknya 3D. Tapi kalau hanya misalkan desain untuk statik, kita ingin tahu seberapa kuatnya atau ininya, nah itu bisa pakai 2D. Memang harus disesuaikan sih mana 2D dan 3D. Mungkin gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Hinawan. Bagaimana Saudara Denis? Ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah, Pak. Oke. Sudah jelas. Ya. Selanjutnya ini Pak Hinawan ada lagi. Pak, izin bertanya, pada perencanaan jembatan terdapat banyak beban-beban yang bekerja. Bagaimana kita memodelkannya ke dalam SAP 2000 dan bagaimana bentuk beban yang bekerja? Apakah beban terpusat, beban garis, maupun beban merata, serta di mana beban tersebut diletakkan? Terima kasih Pak, dari Nando, Teknik Sipil Palembang, Pak. Oke, Ya. jadi terkait bebanan tadi kita saksikan ya, apa istilahnya, di kita tadi bebannya cukup banyak banget. Nah, memang pemilihan beban ini harusnya kita sesuaikan dengan kebutuhan beban kita. Dan jadi tidak semua beban harus dimasukkan kalau memang tidak berpengaruh. Misalkan tadi kayak yang di tol itu berarti kan tidak ada tumbukan dari bangunan ini ya, apa namanya, di bangunan bawahnya atau pengaruh hidrostatis. Tapi ada pengaruh-pengaruh, misalkan angin gitu kan masih berpengaruh sehingga kita masukkan. Nah, kalau pembebanannya ini nanti kita sesuaikan posisi atau letaknya. Misalkan kalau beban mati tadi kita inputkannya kan lewat hisap, lewat properties material. Nah, nanti di situ kita masukkan, kita mungkin sudah diajarkan ya, kalau self weight multiplier-nya dihidupkan 1 dia ngitung. Nah, kalau self weight multiplier-nya 0 dia nggak ngitung gitu kan. Ya. Beban mati di situ. Nah, kalau beban mati tambahan biasanya kita inputkan menjadi bisa aspal tadi beban merata di plat, atau misalkan beban railing tadi ya, karena railingnya kolom-kolom bukan yang tipe menerus, bisa jadi beban titik seperti itu. Nah, memang nanti akan berpengaruh sendiri-sendiri. Misalkan kalau beban hidup itu bisa beban merata di atas plat lantai. Nah, kalau beban BGT tadi garis terpusat menjadi beban kayak pisau mengiris di tengah jembatan jembatannya. Nah, itu memang harus disesuaikan apa istilahnya masing-masing terhadap tipe bebanannya. Jadi mungkin nanti kalau kita praktekkan ya, kita simulasikan, misalkan masukkan beban apa, nanti bisa kelihatan teman-teman. Ya. Oke ya, itu ya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Inawan. Ya, mungkin bergantung juga dengan cara awal kita mengassign bebannya ya Pak ya. Mau dikategorikan sebagai beban apa, kemudian nanti di subnya tinggal diikutin mau beban plat, merata, atau terpusat gitu ya. Bagaimana Nando?
ada lagi yang ingin ditanyakan atau cukup jelas? Sudah Sudah ya? jelas, Pak. Pak. Oke, kalau cukup jelas, mungkin biar lebih paham Pak Inawan, kita langsung lanjut saja ke penerapan di aplikasi SAP 2000-nya. Oke. Iya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti dikumpulkan di akhir ya. Ya, silakan Pak. Ini sebenarnya yang perlu dilakukan teman-teman ketika memindahkan, saya izin share screen lagi ya. Sedikit masih terkait dengan materi tadi. Saya lanjutkan. Nah, ini 10 step tadi teman-teman masih ingat kan, ada atur satuan sampai dengan profil dan lain sebagainya sampai cek desain struktur. Nah, kalau di SAP ketika kita buka gitu ya, kan biasanya kita ngeset atur satuannya seperti apa gitu kan. Nah, ini kita gunakan satuannya seperti apa. Oke. Nah, setelah satuan itu biasanya kita prefer lah, kalau banyak yang ton ya kita gunakan ton, kalau kilonewton, kalau MPa atau newton milimeter ya silahkan teman-teman. Nah, buat model itu biasanya kita pakai file new model. Kalau memang nanti ada template ya kita bisa gunakan template, tapi kalau jembatan yang nggak ada template, nah kita kalau truss yang 2 dimensi kan sudah ada template bisa kita gunakan, atau kalau gedung yang 3 dimensi juga ada. Tapi kalau memang jembatannya spesifik atau khusus nggak ada ya kita terpaksanya harus pakai grid only. Nah, sebenarnya proses yang paling lama di sini adalah meng-create model jembatan dari yang posisinya misalkan tadi gridnya 2 dimensi gitu ya, menjadi bangunan kita di sini 3 dimensi. Nah, misalkan ini bangunan kita, kan kita punyanya hanya tampak atas, tampak samping, tampak melintang kanan, melintang kiri gitu ya. Ini yang harus kita modelkan di SAP. Nah, yang harus kita lakukan adalah membagi ini menjadi grid-grid. Nah, grid ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai bantuan kita ketika menggambarkan nantinya. Nah, asumsi grid ini memang tergantung dari masing-masing pengguna atau user. Nah, misalkan di sini ya, sumbu di SAP kalau kartesian ini kan X, Y, Z. Nah, biasanya untuk plan gini adalah X, Y, kalau Z-nya adalah yang tegak lurus dengan gambar ini atau arah vertikalnya gitu ya. Nah, di sini kita perlu membagi ini untuk kita gambarkan gitu misalkan. Nah, ini misalkan sumbu X. Nah, ini rencana awalnya ini kita bagi misalkan menjadi beberapa grid. Kebutuhannya adalah ketika nanti kita memasukkan beban atau menggambarkan elemen itu bisa terbantu dengan grid ini. Nah, di sini kasus ini saya buatnya grid adalah ada sekitar 11 kalau nggak salah. Tujuannya apa? Sebenarnya kita bisa hanya grid 1, 6, 11 gitu ya, karena diafragma kan di sini, di depan sama di kanan ini. Cuma nanti saya ingin memasukkan beban railing di sini menjadi beban titik, sehingga saya butuh bantuan grid di sini. Termasuk beban angin tadi yang saya sampaikan, seharusnya kan merata. Tapi ini saya pengen tak jadikan beban titik saja, tidak masalah. Tapi saya bagi split menjadi sebanyak ini. Nah, itu boleh-boleh saja tergantung asumsi kita, karena kan sama saja. Nah, untuk Y-nya, ya ini kita split juga, kita sesuaikan. Ini kan tadi cantilever kalau kita lihat di trotoar ya. Nah, kita sesuaikan, kita bagi gridnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya punya 8 grid karena 6 gridnya untuk beam atau gelagar, 2 gridnya untuk cantilevernya tadi. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah itu baru kita pakai SAP-nya, kita masukkan input-input dari dialog box tadi ke ini. Misalkan tadi X-nya kita ada 11 kan gridnya yang sudah kita buat. Y-nya ada 8, Z-nya karena kita ini 3 dimensi, tapi ke arah Z-nya cenderungnya hanya plane satu area gitu ya. Nah, kita masukkan angka 1 saja tidak masalah. Karena ini kan plane ya, tidak ada arah ke Z. Nanti kita bisa ubah kok ini. Kalau misal lantainya ternyata kita pengen lihat di lantainya, kita bisa lihat, kita bisa ubah arah dari Z-nya ini. Nah, ini nanti spasinya, nah tadi spasi kan sekitar jarak antar railing tadi 2 meter ya, kita isikan saja 2 meter. Y-nya antar gelagarnya tadi sekitar 1,6, kemudian Z-nya ini karena tidak ada, kita isikan saja 1, kita klik OK. Nah, nanti modelnya jadi seperti ini gridnya. Nah, gridnya seperti ini, nanti kita tinggal teruskan ke tahap berikutnya. Nah, lebih baik nih kita langsung praktek ke SAP-nya saja. Ya. Nah, silakan ini kalau lihat waktunya sepertinya
untuk kita simulasi dari awal sampai sini sepertinya tidak akan cukup, sehingga mungkin akan saya tunjukkan saja ke rekan-rekan semua. Ketika sudah membuat grid ini, berarti kita membuat section. Mungkin Pak Antoni, saya mau tanya, teman-teman kalau membuat section sudah bisa ya, material section? Sudah ya. Bikin grid gini juga sudah mungkin ya? Bikin grid sudah. Nah, tinggal kita gambarkan dan juga nanti masukkan beban kan gitu ya, yang belum ya. Pembebanan. Ya. Nah, nanti kita akan lihat, saya coba ya teman-teman, ketika sudah jadi grid seperti ini, kita gambarkan misalkan baloknya dan lain sebagainya seperti apa gitu ya. Oke. Jadi saya izin share screen yang subnya ya. Apakah nampak di sana? Nampak, Pak. Nah, ini teman-teman kalau pas awal gitu ya, kan tampilannya seperti ini, satuan kita set gitu ya. Terus kita misalkan tadi file, terus new model gitu kan. New model. Nah, ini biasanya kita mau pakainya yang grid. Tadi karena grid gitu ya. Grid. Nah, sehingga nantinya kita masukkan nih gridnya sesuai yang seperti kita tadi, misalkan 11, ininya 8 gitu ya. Z-nya ini bisa 1. Terus jarak antar X-nya tadi kan 2 meter, kalau Y-nya sekitar 1,6 gitu ya. Mungkin ini kalau diikuti terlalu cepat nggak masalah ya, nanti kan bisa teman-teman praktek ketika pakai videonya, bisa dilihat recordnya gitu. Ya, kita rekam ini Pak. Oke, nah mungkin seperti ini, alokasi gridnya bisa 0,0, nah nanti ketika sudah tergambarkan seperti ini kan kita bisa modifikasi, misalkan grid samping ini kan harusnya dia masuk nih jaraknya 0,85, nah ini tinggal kita bisa edit grid ya kan, karena yang cantilever tadi kalau di PowerPoint kan hanya cantilever plat itu tidak 1,6 tapi 0,85, nah ini teman-teman bisa edit gridnya di sini nih. Jadi ini misalkan digeserkan, kalau 0,85 itu digeser berarti sekitar 0,75 ya. Nah, ini bisa digeserkan teman-teman. Atau yang ujungnya ini kalau 85 ini ditambahkan jadi berapa kira-kira. Ini dikurangi sekitar 0,8. Bentar, saya sambil ini ya, buka Excel. Nah, kalau 11,2 tadi kan, atau dari 9,6 ini kalau ditambahkan 0,85 berapa? Nah, ini kan sekitar 10,45. Nah, ini bisa kita ubah nih yang posisi paling bawah ini. Untuk kita bisa dapatkan dia memang posisinya nanti seperti yang kita harapkan. Nah, ini. Jadi atas ini nanti untuk cantilevernya, trotoarnya, ini untuk grid-gridnya. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi nanti kalau tadi mungkin saya skip untuk define section properties-nya dan materialnya. Nah, nanti kita tinggal ke penggambarannya. Nah, ini saya izin untuk open dari yang sudah saya buat. Itu ya. Nah, ini mungkin saya delete dulu. Nah, ini ibaratnya tadi sudah dapat gitu ya. Gridnya. Jadi teman-teman tadi. Nah, Z ini sebenarnya bisa kita tambahkan kalau kebutuhannya kita memang ada. Kalau enggak pun kita juga bisa delete dari Z ini untuk mendapatkan, tadi kita kembalikan dulu ya ke, nah posisi tadi kan ini ya. Nah di sini sudah ada section properties-nya sudah kita bikin nih teman-teman. Diafragma dan gelagar ini kalau kita lihat ya. Nih, itu sudah ada. Nah ini sudah kita tentukan. Nah materialnya juga sudah, ya. Sudah kita tentukan materialnya seperti apa, kita masukkan kalau memang kebutuhannya adalah tadi berapa baja A36 atau pakai beton 30, nah ini sudah kita bikin ya. Mungkin teman-teman sudah sampai tahap ini. Nah, nanti tinggal kalau memang sudah, kita tinggal gambarkan. Nah, kalau gambarkan ini kan teman-teman mungkin juga sudah pakai yang frame, karena kita adalah gambarkannya frame. Nah, untuk kemudahan biasanya kita pakainya yang tipe ini XY gitu ya. Nah, ini tinggal kita gambarkan nih teman-teman. Misalkan
kita pakai gelagar. Nah, gelagar tadi posisinya kan di sisi yang ada 6 biji tadi ya. Ini 1, gitu kan. Terus 2, 3. Ini bisa digambarkan atau kalau mau memang direplikasi juga bisa. Teman-teman mungkin fitur replikasi di SAP juga bisa digunakan kalau nggak mau gambar satu-satu gitu ya. Nah, ini untuk penggambaran dari gelagarnya. Oke, misalkan ini sembari saya save as ya, kadang sedikit error. Nah, daripada nanti kita ngulang. Oke, nanti file ini saya kasihkan ke teman-teman kalau untuk belajar silahkan dibuka di otak-atik gitu ya. Ya, boleh, Nah, Pak. ini untuk ini tadi sudah tergambarkan nih gelagar utamanya. Tinggal kita gambarkan adalah misalkan diafragmanya gitu ya. Diafragma kan tadi di posisi ini tengah dan ujung gitu ya. Nah, kita gambarkan misalkan di tipe ini. Terus di tengah bentang tadi ya. Terus di tepi. Nah, ini kita bisa replikasi nih kalau memang teman-teman nggak mau gambar satu-satu. Kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak dosen di sana untuk replikasi untuk supaya kita lebih mudah, tidak perlu gambar satu persatu. Kita kan tadi tahu jaraknya replikasi ke sana antar gridnya ini kan 1,6 kalau kita lihat tadi ya. Jumlahnya berapa mau kita replikasi 1, 2, 3, 4. Nah, 4 gitu ya. Nah, ini jadi bisa kita replikasi ke arah sana 4. Nah, ini sudah jadi nih teman-teman. Nah, ini baru sampai tahap yang apa namanya gelagar dan diafragma. Nah, kalau platnya gimana? Nah, plat ini biasanya saya pakainya kalau plat gitu ya. Ini kan area. Nah, saya tunjukkan nih biasanya kalau plat ini tergantung judgment engineering kita juga ini tadi. Kembali lagi, ini pilihannya ada banyak nih. Misalkan ada Celtin, Celtic, Platin, Plectid dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan kalau misalkan asumsi kita shell, berarti nanti plat ini mendukung terhadap beban-beban yang terjadi baik beban statik maupun beban dinamik gempa misalkan. Nah, kalau gempa dia ikut mendukung kekakuan arah longitudinal. Nah, kalau plate dia hanya mendukung beban arah vertikal, maksudnya beban-beban gravitasi atau beban hidup di atasnya ini distribusikan ke samping-samping struktur yang ada. Tapi secara beban gempa dia kurang mendukung atau tidak mendukung. Nah, kalau yang membran, apalagi membran itu hanya seperti lapisan tipis, jadi beban yang ada langsung dibuang ke kiri kanan balok-balok yang ada. Gempa juga tidak memakai. Nah, ini juga nanti tergantung dengan asumsi kita. Semakin kita berani, gitu ya, engineering judgment-nya. Berani itu dalam artian kita kalau gunakan sel kan berarti nanti dia ikut mendukung beban gempa. Di lapangan pun aktualnya ikut mendukung plat ini sebagai pengaku. Nah, idealisasinya seperti itu. Itu berarti kita cenderungnya lebih berani. Tapi kalau kita mau lebih konservatif, nah itu bisa kita gunakan yang plate atau membran. Tapi punya efek samping atau punya konsekuensi, yaitu gelagar atau diafragma kita nanti jadinya membesar. Karena semua beban ditimpakan ke mereka. Plat tidak lagi mendukung. Nah ini silahkan teman-teman bisa dipakai yang sesuai asumsi yang mana gitu ya. Nah ini misalkan plat. Tadi kita sudah definisikan, kalau penggambaran kan berarti tinggal kita pakai yang area gitu ya, yang bisa rektanguler atau yang mana gitu. Nah ini misalkan kita gambarkan di tarik gitu kan, teman-teman kan sudah bisa kalau untuk gambar plat. Ini juga bisa di istilahnya duplikasi ya atau direplicate. Nah, ini edit, replicate. Nah misalkan tadi jaraknya 1,6, jumlahnya 1, 2, 3, 4. Nah kita pengen 4 kali. Kita replicate, arahnya kebalik. Karena kita platnya di sisi atas, gitu ya teman-teman, berarti harus ke minus. Nah ini kadang kita kelupaan. Nah misalkan ini mau kita replicate. Nah kita replicate, misalkan ke arah bawah tadi D-nya berarti minus. Karena posisinya di atasnya. Oke. Nah ini sudah tergambarkan teman-teman platnya. Di sini mungkin nggak kelihatan, tapi di kanan ini sudah tergambarkan.
gitu ya. Tinggal plat yang cantilevernya tadi yang belum tergambarkan. Nah, ini bisa kita gambar manual saja atau mau di copy dari atas juga silahkan. Oke, ya. Ini sudah tergambarkan semua platnya, bisa kita lihat. Tapi kita lihat teman-teman, di sini kalau kita zoom sebelah kanan ya. Kita rotate coba. Nah, ini plat ini kan secara defaultnya sub, dia diletakkan di tengah-tengah dari center gravity-nya gelagar. Defaultnya sub memang seperti itu. Nah, kalau seperti ini kondisinya sangat konservatif. Artinya apa? Harusnya plat ini kan menempuh di atasnya balok ini, sehingga memberikan inersia yang cukup tinggi. Nah, kalau plat di sini kan berarti inersianya berkurang nih. Jadinya kemungkinan nanti bisa profil ini membesar. Nah, kalau kita mau idealisasikan, plat ini bisa kita geserkan ke atas. Nah, tapi nanti kita berikan adalah suatu join, yaitu yang fix. Ketika nanti platnya ini bergerak, punya ledutan, punya apa, dia akan memberikan efek yang sama pada gelagar ini. Jadi memberikan aksi komposit lah, istilahnya seperti itu. Nah, ini coba ya kita teman-teman, kita akan geserkan plat ini naik ke atas dan kita hubungkan dengan suatu join. Nah, ini caranya gimana? Nah, ini kan kita geserkan kira-kira adalah setengah dari tingginya gelagar ditambah setengah tebal platnya gitu ya. Saya lupa nih, gelagar itu kalau nggak salah tadi 838 ya, dibagi 2, ditambahkan tebal platnya adalah 200 mili bagi 2. Nah, sekitar 519 ini kita geserkan. Nah, coba ya, teman-teman, kita coba geserkan platnya ke arah atas. Nah, pakai edit tadi, move, gitu ya, ke arah delta Z berarti 0,519 karena ini dalam meter. Positif. Nah, ini kan sudah di atas nih, teman-teman. Nah, kondisi aktual lapangan seperti ini. Tapi kalau ini kita lihat secara tidak extrude ya, tidak 3 dimensi gitu ya, standar ya. Ini kan tidak nyambung nih. Dan ini harus disambungkan, karena kalau tidak nyambung nanti dianalisa pasti warning ini, tidak ada kekakuan yang memikulnya. Nah, caranya kita pakai fix link. Nah, biasanya saya pakai di sini nih, define section properties, link support properties. Nah, kita add new property, nanti kita isikan fix gitu ya namanya. Nah, ini semua pergerakan, baik defleksi U1, U2, U3 ya, X, Y, Z, maupun rotasi nanti dikopikan apa yang terjadi plat ke bagian gelagar di bawah. Nah, ini kita fix all. Nah, nanti kita gunakan link ini. Nah, caranya gimana? Tinggal kita gambarkan. Di sini ada draw to join link. Nah, ini kita gambarkan nih dari link atas ke bawah. Gitu ya. Kemudian sebelahnya lagi. Atau kalau mau di copy juga bisa, teman-teman. Nggak usah kita gambarkan semuanya. Tapi kita kopikan dengan cara yang sama tadi. Kita klik aja satu sini, kita edit, kita replicate gitu ya, ke arah Y. Kalau ini positif berarti plus 1,6. Jumlahnya ada berapa? Kita hitung tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Oke, kita apply. Nah, ini teman-teman sudah terkonekkan linknya tadi. Oke, saya zoom coba. Nah, ini sudah terkonekkan nih. Jadi plat kalau di atasnya geser deformasi berapa, di sini juga akan komposit terdeformasi. Oke, ini juga bisa kita kopikan nih. Kalau kita malas gambar gitu ya, kita pilih join linknya ini, kita pilihkan, kita kopikan ke sebelah kanannya yang jaraknya tadi kan bentangnya 20 meter nih. Nah, ini kita edit, kita replicate ke arah kanan, berarti tadi sumbunya adalah tanah X ya, berarti ya. Ini sumbu X sekitar 20 meter. Oke, jumlahnya cuma 1, arahnya positif, kita apply. Oke, nah nanti yang sana sudah tergambarkan nih, teman-teman. Nah, nih yang sebelah kanannya, kalau kita lihat, kita rotate gitu ya. Ini sudah tergambarkan yang join link di sebelah kanan.
Nah, ini untuk ngakali supaya mendekati kondisi aktual lapangannya. Nah, ini ya. Ini sudah tergambarkan. Nah, kalau kita pakai 3D ini kan jelas dia di atas gitu ya. Kita extrude. Nah, dia di atas dari letak gelagar kita. Nah, kalau diafragma memang letaknya di tengah, tidak masalah. Nah, ini langkah selanjutnya tinggal kita kasih tumpuan, habis itu pembebanan, teman-teman. Nah, ini tumpuan kan posisi di sini ya. Kita pilih saja. Tadi sendi roll kan. Sign, join, restrain. Nah, di sini sendi. Oke. Nah, yang sebelah kanan ini adalah roll. Sign, join, restrain, roll. Nah, teman-teman ini sudah selesai kita memodelkan dari jembatannya. Tinggal kita adalah memasukkan bebannya. Nah, kita masih setengah jam, saya harap masih bisa ini. Nah, ini kita sudah jadi, bisa kita save. Nah, ini coba saya sambil kirimkan ini ya Pak ya, Pak Antoni, apa namanya, filenya, kalian yang kalau mau kalian dibuka-buka, dilihat-lihat oleh rekan-rekan. Jadi Ya, saya boleh Pak. fasilitas chat ya. Ya, silakan langsung bisa di-download nanti. Ini berarti saya harus stop sharing dulu ya, kalau mau masuk ke itu ya. Saya stop sharing dulu, nggak apa-apa. Saya masuk ke chat. Nah, ini saya kirimkan ya, teman-teman, untuk misalkan nanti buat belajar. Yang tadi kita grid, sampai grid tadi, sama jadi modelnya tadi. Terus nanti ada bebannya. Nah, ini saya kirimkan 2 file sekalian. Nah, itu sudah terkirimkan. Ya, sudah bisa. Kalau memang mau Bisa. dibuka. Mungkin saya lanjutkan ke pembebanan. Oke ya. Ini kelihatan Pak ya, share screen saya? Sudah kelihatan lagi, Pak. Oke. Nah, ini saya pakai file yang karena ini belum ada beban. Kita masukkan beban itu cukup banyak gempa. Nanti saya buka saja, saya modify, tapi saya izin buka yang sudah pakai beban. Supaya kita lebih cepat atau lebih mudah. Karena ini kan harusnya 1 semester nih Pak, kita ajarkan ke anak-anak. Iya, benar. Ini dipaksa Benar, Pak Antoni dalam waktu 3 jam harus bisa sampai modeling Pak. Nah, ini ya, kita kali lah. Oke ya. Iya, Pak. Ini kan tadi kita sampai sini. Coba kita lihat bebannya. Nah, ini beban. Itu kan di define load pattern. Kita lihat. Nah, dead kita masukkan. Kalau memang beban deadnya mau kita hitung adalah kita masukkan 1. Nah, untuk live ini biasanya karena kita masukkan nanti adalah dari kita, user, berarti nanti 0. Nanti kita yang definisikan. Nah, di beban angin ini kita pakai non, nggak apa-apa, nanti kita masukkan sendiri. User gempa juga pakai user load gitu ya. Nah, ini beban-beban define-nya untuk load pattern. Nah, load combination-nya di sini saya sudah bikin, tapi nggak semua, jadi cuma kuat 1, kuat 3, layan 1, dan kemudian ekstrim akibat gempa. Nah, tadi ya, kita cek misalkan untuk kuat 1 kan hanya akibat operasional biasa ya, akibat beban mati dan beban hidup serta suhu. Nah, kalau kuat 3 tadi itu udah ada beban angin tapi beban hidupnya nggak ada. Jadi ada beban mati dan beban angin dan beban suhu saja. Nah, kalau di ekstrim ini kita lihat di ekstrim misalkan gempa. Berarti tadi yang berpengaruh dead load, super dead load, live-nya direduksi. Misalkan tingkat kepentingan jembatannya adalah penting jadi 0,3. Oke. Nah, nanti gempanya ini bisa arah X, bisa arah Y. Plus, minus, tadi nanti bisa dikombinasikan dan diputar balik juga bisa. Ya. Jadi kombinasinya nanti ada 4. Nah, silakan kalau memang mau dikombinasikan yang lebih lengkap, bisa. Biasanya kita lihat kebutuhan kita untuk ngecek apa. Kalau hanya untuk ngecek sampai enggak total semua ya, karena kuat 2 tadi kan untuk beban khusus dan lain sebagainya, jadi nggak perlu dicek. Oke, ini untuk pembebanan kombinasinya. Cara masukinnya gimana? Misalkan tadi saya punya asumsi beban join ya, apa namanya, super dead load untuk
trotoar itu kan saya bagi per join ini 11 join gitu ya tadi ya. Nah ini caranya gimana? Kalau seperti ini kadang kita nggak bisa masukkan beban secara langsung ke dalam frame nih ya. Misalkan frame ini mau kita masukkan beban join di grid joinnya ini, itu nggak bisa. Kita harus tambahkan suatu bantuan titik gitu ya. Namanya adalah special join. Nah di sini caranya adalah draw di sini ya. Kita masuk ke draw. Terus draw special join di lokasi yang mau kita ini kan apa namanya masukkan beban titiknya. Misalkan tadi per jarak 2 meter ya di sini, di sini. Sini kita tinggal klikkan saja ini. Nah, biasanya kalau pertemuan antar struktur itu sudah ada joinnya. Jadi tidak perlu kita buat, tapi yang belum ada perlu kita buat. Setelah kita buat joinnya, nanti baru bisa kita pilih nih. Nah, join-join ini kita pilih, gitu ya. Nah, kita masukkan misalkan beban super dead load berupa railing tadi. Kita sudah hitung besarannya sekitar 0,1. Kita pilih 11 poin terpilih nih. Ini join load, forces. Nah, ini kita pilih. Load pattern-nya adalah super dead karena beban railing. Besarannya adalah Z, itu minus 0,1, arahnya ke bawah. Ya. Nah, nanti bisa kita replace atau kita add juga bisa. Kalau memang belum ada beban, bisa kita add. Kalau sudah ada, kita replace juga bisa. Kalau memang bebannya mau kita perbaiki. Salah, mungkin ada ukuran yang belum tepat atau besarannya terlalu besar, kita mau perbaiki bisa pakai replace. Atau mau kita delete kalau bebannya ternyata itu nggak ingin kita ada beban itu, kita delete juga bisa. Nah, ini kita apply, nanti dia akan muncul. Nih, saya define yang sudah saya assign di sini. Tadi kan beban super dead load ya. Nah, jadi ini nampak railing-railing tadi itu sudah jadi beban titik di sini. Itu contohnya kalau beban titik. Nah, kalau beban aspal tadi, aspal kan lokasinya di lantai ya. Jadi lantai ini kita pilih. Jadi lantai adalah lajur lalu lintasnya tentu saja. Yang cantilever tidak. Nah, ini kita pilih area load, kemudian uniform. Nah, di sini kita pilih misalkan super dead load tadi aspal. Nah, besarannya misalkan 0, berapa tadi saya lupa sekian gitu ya. Kita masukkan dia jadi beban merata. Oke, kita apply, kita oke. Nah, nanti kelihatannya seperti ini. Display, so ini area. Nah, ini kita pakai beban super dead load tadi. Oke. Nah, ini ada beban nih 0,11 ternyata besarannya. Jadi klik kanan juga bisa. Load yang berlaku di situ apa saja. Jadi di sini ada beban uniform akibat super dead load tadi besarannya 0,11, arahnya ke gravity. Kemudian live. Nah, live ini sama dengan caranya tadi yang aspal, hanya besarannya aja yang besar dan load pattern-nya yang beda. Nah, ini kita masukkan besarannya 0,9 sesuai dengan SNI tadi. Nah, itu untuk beban istilahnya merata. Nah, tadi kita masih punya satu beban lagi, yaitu beban pisau yang mengiris di tengah, BGT itu ya. Cara masukkannya dari beban garis, yaitu kita pilih, kita gunakan bantuan sini saja, diafragma ini nggak apa-apa, kita jadikan bantuan untuk meletakkan beban. Karena tetap saja nanti dari diafragma ini kan didistribusikannya ke balok utama. Idealnya memang kita letakkan di balok utama, tapi dengan bantuan ini juga tidak mengurangi esensi tersebut. Nah, ini caranya dipilih baloknya gitu ya. 5 frame terpilih, kemudian assign frame load karena ini tadi merata garis distributed. Nah, di sini kita pilih nih uniform kan tadi sekitar misalkan 6,86 tadi ya, ton per meter gitu. Nah, kita masukkan di sini misalkan 6,86 gitu ya. Kita apply, kita oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Display. So, ini frame tadi adalah live ya. Nah, nih. Jadi nanti beban garis di sini. Nah, ini beban lalu lintasnya sudah selesai. Beban angin gimana? Nah, beban angin kita masukkan tadi adalah bidang yang terkena hempasan anginnya secara tegak lurus. Boleh saja dari arah sana atau dari arah sini. Nah, saya pilih dari arah sini nih. Caranya sama kayak beban join
tadi apa namanya railing, tapi arahnya saja sekarang ke arah sumbu Y. Nah ini kita pilih apa namanya join bantuan tadi, spesial join tadi, kita pilih semua sampai posisi yang memang kita kendaki. Nah ini kan sepanjang apa gelagarnya. Terus kemudian kita assign join load forces, kita pilih sininya win, ya. Terus ke arah sumbu X, Y, Y. Besarannya adalah tadi kalau nggak salah 0,8 ton atau 800 kilo. Nah, kita apply, kita oke, gitu ya. Nanti kita lihat display dia kayak apa. Dia kan join ya. Join, ini win. Oke. Nah, ini beban angin ke arah sana. Ini sudah kita masukkan. Tadi ada lagi adalah beban suhu. Nah, beban suhu ini tinggal kita klik pada gelagar utama karena dia bekerjanya adalah rendutan di gelagar utama, ya. Terus kita assign frame load. Di sini ada temperatur. Nah, temperatur ini kita pilih suhu, sudah kita definisikan. Nah, kita kan pakai yang seragam. Kalau gradien tadi nanti kita harus tentukan faktor-faktornya. Kalau misal temperatur, nah ini by elemennya adalah elemen gelagarnya, suhunya mau berapa, misalkan tadi 25 gitu ya. Kita apply, kita oke. Nah, nanti kita bisa lihat di sini sudah tertampil beban suhunya sudah dimasukkan. Berikutnya yang terakhir adalah beban gempa. Ini yang cukup ribet. Jadi kalau beban gempa, masukannya adalah di define function. Nah, di sini ada time history atau response spectrum. Kalau time history kan berarti tadi yang ground motion tadi ya, tapi kita tidak tahu lokasi di mana, klasitusnya apa, tanahnya apa. Nah, kita disarankan biasanya pakai response spectrum juga bisa. Kalau time history harus disesuaikan kembali supaya mendekati kenyataan. Nah, ini punya kita 10 menit lagi Pak Inawan. Ya, siap. Nah, ini dengan peta gempa 2017. Nah, ini teman-teman harus memasukkan yang tadi saya sampaikan di tempatnya Pusgen, ada aplikasi tadi keluar angka periode dan acceleration, kita masukkan saja di sini. Sehingga nanti ketemu grafik respons spektranya, gitu ya. Nah, nanti ini yang kita gunakan untuk melaksanakan beban gempa. Nah, nanti beban gempa itu kepakainya adalah di cara memasukkannya, kita masukkan fungsinya, kita masukkan ke load case-nya. Jadi load case di sini, nah nanti kita buat di sini gempa sumbu X, gempa sumbu Y, gitu ya. Nah, kita modify coba. Dia di dalamnya adalah respon spektrum. Respon apa? Nah, nanti yang sudah kita buat kan peta 2017, kita tambahkan di sini, skala faktornya satu saja, nanti dikombinasi yang kita variasikan. Oke, kita klik OK. Nah, nanti dia sudah otomatis akan melakukan running, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai semua, nah ini bisa langsung kita run. Atau biasanya kalau saya langkah terakhir adalah meshing plat. Meshing plat itu tujuannya sebenarnya untuk lebih meratakan beban ya, untuk dia beban ini bekerjanya lebih mendekati kenyataan. Jadi ini plat ini saya bagi saya buat meshing atau saya bagi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Sign biasanya di sini area, terus automatic mesh mana ya? Solid area. Nah, nah ini di area automatic area mesh. Nah ini biasanya nanti untuk analisis gempa juga kepake. Nah ini biasanya saya bagi. Silahkan, biasanya mendekati adalah persegi. Nah, nanti disesuaikan saja teman-teman apakah ini kan tadi 1,6, kesananya kalau mau dibagi per join ini setiap 2 meter juga boleh. Nah, kita pakai yang automatic mesh arah satunya misalkan, ini kan ke arah X sana ya, misalkan dia 1 ke arah sananya kita bagi per 2 meter, berarti kita bagi menjadi 10 bagian. Nah, kita apply nanti dia sudah terbagi. Nah, ini tinggal kita run. Nah, misalkan kita run, kalau sudah gitu ya, kombinasi sudah dan lain sebagainya sudah, nah ini kita tinggal run. Nah, kita tinggal run, nanti hasilnya seperti apa, kita perhatikan. Biasanya sih kontrolnya gaya dalam, boleh, benar sudah, atau lendutannya. Biasanya kan kalau simple supported,
Lendutan akibat beban hidup di tengah bentang adalah L per 800, L per 600 sampai L per 800. Nah, ini kita lihat nih, display misalkan. So, deform shape akibat beban hidupnya saja, misalkan ya. Oke. Nah, di sini berapa ini kita lihat? Dia ternyata 26 mili. Nah, kira-kira 26 mili itu masuk nggak ke L per 600 sampai 800? Saya kira masuklah L per 800 itu kalau nggak salah 25-an ya. 25 mili sampai 26 mili, dan ini masih masuk. Nah, ini bisa. Nah, gaya-gaya dalam juga bisa kita perhatikan, silahkan kalau memang nantinya dipakai untuk perencanaan lebih lanjut gitu ya. Misalkan ini lihat. Nah, ini momennya seperti ini. Nah, kalau simply supported kan memang seperti ini ya momennya, berarti sudah tepat. Nah, selangkah selanjutnya adalah ini mungkin 5 menit lagi kita akan dia cek kapasitasnya, tapi kita pakainya karena standarnya yang ada di SAP ini pakai ISC ya, kita ikut ISC aja dulu. Caranya adalah desain, steel frame design, kemudian kita pilih kombonya dulu nih, misalkan kombonya yang mau kita masukkan kombo berapa saja. Misalkan tidak semua ya, hanya combo yang ekstrim sama kuat 1, kuat 3, silahkan bisa dibuang ke sana atau ke kanan, mana yang dipilih silahkan. Setelah itu desain ini, kemudian start check gitu kan. Nah, ini ternyata teman-teman hasilnya merah. Nah, merah ini kita pengen tahu dari mana sebenarnya. Coba ya kita lihat. Misal nih gelagar nih. Ini di STL ini bukan kombinasi saya, jadi cuekin saja. Biasanya SAP bikin sendiri. Oke, kita cari yang punya saya. Misalkan ekstrim. Nah, ekstrim. Nih, ternyata dia ada warning di sini. Kalau akibat kuat 1, kuat enggak dia? Sebenarnya akibat beban statis, dia rasionya masih sekitar 0,7. Masih sangat masuk. Enggak masalah. Tapi akibat beban angin juga kecil 0,2-an. Tapi akibat beban gempa, dia di sini ada warning ini. Ternyata kita lihat secara rasio dia sebenarnya masih kecil. Nih ya, teman-teman, kita lihat rasio itu dia cuma 0,25. Sangat kecil. Tapi di sini ada warning kalau dia terjadi tekuk lokal. Karena ya itu terjadi beban gempa tadi. Perbandingan antara panjang dibagi jari-jari girasinya tidak masuk ke persyaratan ini. Nah, yang harus kita lakukan apa? Bisa memperbesar profilnya atau bisa kita berikan pengaku, bisa berupa plat pengaku dengan stiffener gitu ya, atau kita tambahi misalkan gelagar diafragmanya gitu. Nah, ini saya coba teman-teman, saya buka file saya yang modifikasi gitu ya. Saya coba buka ini yang sudah saya modifikasi. Jadi tadi kalau kita hanya punya 3 gelagar diafragma gitu ya, ini sudah saya tambahi 1, 2, 3, 4. Saya tambahi 4. Dan profilnya ini juga saya ganti. Kalau pakai kanal C tadi ternyata nggak masuk. Nah, ini coba saya run gitu ya. Dengan beban seperti ini, kira-kira seperti apa perilakunya. Ini sedang run. Oke. Terus kita coba kapasitas strukturnya. Nah, ini sudah masuk ke rentang hijau-hijau itu ya aman lah. Antara 0,5, 0,7 coba kita lihat. Oke. Nah, ini sekitar di 0,67 ini akibat beban statis malahan besarnya. Di akibat gempanya sudah tidak muncul lagi tekuk lokalnya. Ya, berarti bisa kita selesaikan. Nah, ini apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Ternyata kalau memang benar adanya terjadi beban gempa dengan peta gempa terbaru yang terupdate di Indonesia. Misalkan nanti ada gempa yang memang diprediksi terjadi seperti itu, harusnya jembatan-jembatan kita harus mulai di-upgrade. Bisa dibuat tambahan seperti diafragma atau pakai stiffener, dan lain sebagainya. Itu untuk jaga-jaga kalau memang potensi gempa itu nantinya akan terjadi yang seperti diprediksikan di peta gempa. Tapi ini kan juga butuh effort ya,
banyak jembatan kita yang didesain dengan desain lama, peraturan lama, dan harus kita treatment dengan peraturan baru. Dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena jumlahnya banyak dan anggarannya kemungkinan tidak tersedia. Tapi sebagai seorang ya kita peneliti atau sebagai seorang di bidang pendidikan, ada baiknya ya kita berikan semacam pengetahuan atau gambaran, ini loh kalau kita dengan peta gempa yang baru, kita harus berikan tambahan elemen-elemen supaya jembatan ini aman terhadap gempa. Mungkin itu Pak Antoni, kurang 10 menit pas dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, kurang lebihnya saya cukupkan. Silahkan Pak, saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Inawan atas sharingnya. Sangat membantu dan kita beri oplos dulu ya kepada Pak Hinawan karena waktu 3 jam udah sampai tentang pembahasan running itu cukup menyita waktu itu. Terima kasih banyak Pak Hinawan. Sekarang ya cuma kurang dalam nggak masalah Pak Antoni ya. Ya nggak nanti apa-apa bisa Pak. dalam dengan Pak Antoni dan rekan-rekan di sana. Ya nanti kita kembalikan ke dosen-dosen pengampunya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang sudah masuk ke saya. Yang pertama itu adalah dari Denis Imam lagi Pak. Denis Imam kelas A Indralaya. Izin bertanya Pak, maaf sedikit di luar konteks. Apakah penggunaan link sama dengan penggunaan sendi atau hinge? Dan apakah pengaruh penggunaan sendi plastik pada join-join balok kolom gedung terutama pengaruh beban lateral gempa? Oh, mungkin kaitannya dengan yang penambahan join antar lantai ke profilnya tadi Pak Hinawan. Ya. Itu dulu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Itu saja ya? Ya, ini untuk Denis Imam dulu Pak. Ya. Jadi mungkin saya coba jawab. Kalau di kita tadi kasusnya adalah kita pengen mengidealisasikan supaya plat kita itu kondisinya memang berada di atas sehingga sebenarnya kalau kita ikuti standarnya SAP gitu ya, yang kita biarkan saja seperti apa adanya tadi, itu bisa tapi lebih konservatif dalam artian nanti dengan profil yang sama kita berikan beban yang sama tentu lanjutannya akan jauh lebih besar karena inersianya kan dia berkumpul di center gravity-nya di tengah gitu ya. Tapi dengan kita lakukan tadi kita geserkan dan kita berikan fixity joint di mana semua pergerakan di plat itu akan direpresentasikan atau dikopikan persis ke baloknya gelagar di bawahnya sehingga dia memberikan kekakuan lebih akan tetapi perilakunya masih komposit. Nah itu salah satu caranya. Nah mungkin itu akan sedikit berbeda nanti kalau misalkan di gedung gitu ya atau tadi kalau dibandingkan dengan pemberian sendi atau hing gitu ya. Nah, nanti memang perlu diatur. Kalau tadi kan kita hidupkan semua itu antara X, Y, Z untuk U1, U2, U3 gitu ya. Dan juga rotasinya kita kunci semua. Nah, ini nanti juga akan berbeda kalau memang peruntukannya untuk sendi-sendi yang tidak semuanya fix gitu. Nah, itu mungkin perlu ini juga Pak nanti diperhatikan. Nggak bisa langsung kita gunakan seperti itu gitu Pak. Mungkin pengaruhnya ya kalau fix tadi ini Pak semua bebannya perilaku gaya dalamnya dikopikan dari yang atas ke bawah. Kalau misalkan platnya melendut 5 mili ya ke bawahnya dia diberikan lendutan deformasi 5 mili ke gelagarnya gitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Inawan. Jadi itu ya penjelasan dari Pak Inawan. Denis sedikit menambahkan Pak. Mungkin perbedaannya kalau misalnya sendi plastik kita harus menentukan terlebih dahulu batasan plastiknya dari dimensi yang sudah kita assign. Nah nanti di sub sendiri sudah ada batasan untuk misalnya IO, CP, dan LS. Itu berkaitan dengan profil dan jenis dimensi serta material yang akan kita assign. Nanti kita belajar itu Denis Imam ya. Oke. Selanjutnya Pak Inawan ada lagi pertanyaan dari Muhammad Ihsan, kelas B Indralaya. Pak, bagaimana kita assign beban truk dan temperatur? Bagaimana cara menentukan elemen apa yang harus kita bebani? Mungkin ini sudah ya tadi ya?
sudah kita lihat ya. Bagian tadi memang yang temperatur sudah hanya yang seragam ya. Kalau gradien memang kita harus banyak eksplor karena ada aturan di SNI, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau truk ini malah biasanya kita gunakan untuk Pak, desain lantai. Kalau untuk pembebanan ini bisa juga untuk sebagai truk pembanding tadi ya, kalau untuk beban berat tadi ya. Tapi kalau untuk perencanaan biasanya kita pakainya adalah yang ban lajur D, yaitu yang BGT dan yang BTR. Nah, nanti yang truk ya posisinya kalau memang ditempatkan di plat untuk mengetahui geser dan momennya, bisa dengan nanti dicari posisi yang paling ekstrim atau paling maksimal lokasi dari truk tadi. Misalkan beban tadi di truk kan ada keterangan tadi luasan truk tadi, roda ketika nempel di plat tadi di SNI ada luasannya sekitar berapa kali berapa. Nah, itu kan kalau kita untuk ngitung geser plat gitu, nanti beban satu gandar atau satu truk itu bisa kita hitung sebagai nanti pengaruh ke dalam platnya. Nah, itu memang nanti di struktur beton bertulang lebih cocoknya Pak kalau memang menjelaskan terkait dengan perhitungan momen geser atau momen lentur di plat gitu ya. Nah, nanti memang kalau mata kuliah komputer terapan ini sebenarnya kan juga terkait atau support terhadap perkuliahan yang lain. Karena output dari komputer terapan ini kan sebenarnya gaya dalam ya. Nah, gaya dalam inilah yang nanti dipakai untuk desain lebih mendetail dengan SNI yang ada gitu Pak. Mungkin itu Pak Anton. Ya, bagaimana Saudara Ihsan? Cukup penjelasan dari Pak Inawan ya? Ya, Pak, cukup Pak. Ya, oke. Ini Pak Inawan tambahan lagi untuk tadi beban yang BGT tadi, apakah ketika misalnya hasil dari run sampel pertama ternyata lendutan nggak memenuhi, terus kita tambahkan misalnya diafragmanya, apakah beban BGT-nya tetap harus cuma di tengah atau mengikuti penambahan diafragmanya, Pak? Sebenarnya BGT ini diaplikasikan ke beban yang paling maksimal, maksudnya memberikan efek yang paling maksimal ya. Kalau seperti kita pisau mengiris gitu ya, kalau kita iriskan tadi di beban tengah gitu, di tengah bentang terutama, dia akan memberikan hasil yang maksimal dibandingkan kita mengiriskannya di tepi gitu. Nah, misalkan nanti ada tambahan diafragma, ya kita hanya aplikasikan di tengah saja cukup Pak. Yang di tepi-tepi tidak perlu kita aplikasikan karena efeknya cukup kecil gitu Pak. Mungkin jawaban saya itu ya, terkait dengan beban garis terpusat. Ya. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya dari M. Aditya ADP dari kelas Palembang, kelas B Palembang. Izin bertanya Pak, apakah ada pengaruh bila setelah move plat tadi ternyata user lupa atau tidak memasukkan perintah link or super property? Lalu apakah pengaruh dari perintah fix tersebut Pak? Apakah menghubungkan antar material tersebut ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus nih. Kalau misalkan kita kelupaan gitu ya, sampai pembebanan, kemudian kita kombinasi, kita running gitu, biasanya nanti keluar warning. Warningnya itu berupa biasanya no support atau dia unstable. Jadi dianggapnya plat itu ngambang. Nah, plat itu kalau ngambang, ya kita nggak berikan support atau apa istilahnya, peletakan di bawahnya, dia kan nggak bisa secara matrik dia di dalam SAP-nya kan nggak bisa menghitung dia memberikan warning nantinya di SAP itu ada satu step yang terlewat, yaitu kalau memang tidak diberikan peletakan biasanya warningnya berupa unstable condition. Nanti ada pilihan-pilihannya. Nah, ini yang harus kita analisis, memang ini kenapa kira-kira kok dianggapnya plat kita tidak stabil. Nah, tidak stabilnya ini ternyata bukan karena material, bukan karena section, ternyata tidak diberikan support atau dukungan ke struktur yang ada di bawahnya. Nah, terkait dengan fix dan lain sebagainya tadi sudah saya jelaskan mungkin Pak ya. Kalau fix berarti dia mengkopikan semua properti atau gaya dalam di atas ke perilaku di bawahnya. Mungkin itu Pak. Ya. Pertanyaan terakhir ini kayaknya Pak Inawan. Dari Enrico Winata kelas B Palembang. Izin bertanya Pak, apakah program SAP dapat digunakan untuk menghitung struktur yang setengah jadi atau dalam proses pengerjaan? Mengingat struktur jembatan yang dalam proses pengerjaan banyak ketidakstabilan. Ya.
Oke, terima kasih. Nah, memang beberapa software itu punya masing-masing kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Sebenarnya bisa di SAP ini kita gunakan stage construction, tapi tidak fleksibel dengan misalkan Midas gitu, mereka sudah sediakan state construction-nya, bisa kita gunakan. Nah, kalau SAP ini cenderungnya kalau setengah jadi ya kita modelkannya satu per satu jadinya, kita modifikasi gitu ya. Berbeda dengan yang di RM atau di Midas, setahu saya mereka sudah ada state construction di sana, sehingga lebih fleksibel memang ketika kita ingin melakukan simulasi terhadap pembebanan kita secara step by step pada saat pelaksanaan. Nah, setahu saya kalau di SAP ini mungkin Pak Antoni nanti bisa nambahkan. Saya belum pernah melakukan step by step stage construction di SAP. Nah, ini mungkin kalau Pak Antoni ada pengalaman bisa dibagikan gitu loh. Cuma setahu saya lebih fleksibelnya memang menggunakan yang seperti Midas atau RM itu jauh lebih fleksibel fitur-fiturnya. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Kalau kurang memuaskan mungkin bisa ditambahkan Pak Antoni. Oke. Bagaimana Akbar Syafi'i, Enrico ya, Enrico, penjelasannya cukup ya? Cukup, Pak. Oke, ini ada tambahan lagi Pak Inawan ternyata. Terakhir Boleh, ya ini masih ya, ada saya pikir ya. kesempatan, ya. Dari Muhammad Akbar Syafi'i, kelas B Palembang. Izin bertanya Pak, untuk pembebanan saat load combination itu sudah termasuk dengan beban moving load, seperti beban loading pad maupun vehicle juga atau tidak Pak? Oh, mungkin kaitannya dengan assign ini Pak, moving load ini Pak. Ya, memang di jembatan bisa juga digunakan beban moving load ya, kalau memang kita ingin meninjau artinya beban yang bergerak di atasnya secara dinamis. Tapi kalau memang kita meninjaunya hanya mengikuti dari SNI, pembebanan sesuai tema hari ini, kita tidak memasukkan moving load. Tapi bisa juga kalau memang kita analisisnya nanti, misalkan dengan kita memodelkan yang punya saya tadi ya, yang apa? Istilahnya untuk alat berat tadi ya, kita ingin tahu perilaku masing-masing ketika kondisi pembebanan moving load-nya itu di titik mana yang paling ekstrim gitu. Kalau misalkan bentangnya menerus kan kita susah untuk memprediksinya. Nah, itu bisa digunakan moving load. Nah, cuma fitur-fitur di dalamnya saya terus terang belum pernah menggunakan Pak Antoni. Ya. Mungkin kalau teman-teman di Unsri pernah menggunakan, nah itu malah bisa kita sharing-sharing Pak. Demikian Pak mungkin Pak. Ya. Untuk Akbar Syafi'i itu ya penjelasan dari Pak Inawan. Untuk beban moving load sendiri emang yang sudah dijelaskan oleh Pak Inawan tadi saya kira sudah cukup mewakili. Cuma kalau misalnya mau menambahkan tersendiri, identifikasi sendiri, artinya beban BGT-nya mungkin nggak usah di-assign langsung ke moving load. Tapi beban moving load ini seperti yang pertanyaan tadi ada loading pad maupun vehicle itu nantinya harus dibuat berdasarkan gandar kendaraan, dan kalian juga nanti harus membuat pad atau jalan dari kendaraan tersebut sendiri di SAP-nya ya. Nanti kita sama-sama belajar ini gimana cara assign moving load ya. Saya pikir cukup pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak Hinawan atas sharingnya. Mungkin dari dosen senior, dosen pengampu dari Pak Yakni Idris ataupun Pak Hanafi ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya, Pak Antoni. Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya hormati Pak Hinawan, terima kasih banyak ya, Pak atas presentasinya yang sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat untuk para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah perencanaan bantuan komputer. Sebenarnya saya di sini mau minta pencerahan Pak yang dari Pak Hinawan ini Pak. Ini terkait dengan berita yang terakhir yang kita dengar di TV dan juga di koran, itu masalah jembatan
yang ambruk di Pangkal Pinang itu, Pak. Oh iya. Jembatan apa? Yang Girder Pak ya. ya, jembatan namanya jembatan apa itu lupa saya. Di Iya. Pangkal Pinang ya, yang sedang dilaksanakan kan dalam Iya. pelaksanaan. Ya, jadi Iya. yang jembatan air kerabut, gitu, Pak. Iya. Jembatan air kerabut. Saya juga tidak punya apa bentuk jembatan yang jadinya seperti apa. Misalnya katanya jembatan gantung, gitu ya. Tapi dalam pelaksanaan kemarin waktu di baloknya itu ada kegagalan sehingga ambruk. Nah, sebenarnya saya mau lihat dari segi desain, Pak, bukan dari construction, Pak ya. Yeah. Itu kan jembatan aslinya kan jembatan gantung. Umpamanya kalau kita mau buat alternatif untuk desain jembatan yang simpel saja, misalnya kalau 70 meter mungkin kita buat multi span, Pak ya. Yeah. Mungkin bisa kita desain dengan misalnya jembatan balok girder biasa, kemudian juga bisa dengan jembatan komposit mungkin ya, atau juga bisa dengan balok pre-stress, Pak. Nah, itu kira-kira kalau menurut pandangan Pak Hinawan itu kira-kira kalau misalnya multi span mungkin itu dibuat berapa? 3 span mungkin. Kira-kira bentang efektif untuk masing-masing tipe tadi, Pak. Mungkin kita misalnya balok I biasa gitu ya. Itu span yang efektif itu untuk 70 meter itu kira-kira berapa? Kemudian juga kalau misalnya kita mau komposit dan juga pre-stress, balok pre-stress gitu Pak ya. Itu kira-kira bentang efektifnya berapa? Kemudian kalau mungkin bisa ada bayangan pengalaman, kira-kira kalau dari segi perbandingan cost-nya seperti apa? Yang apa sih? Ya, kemudian ada satu lagi yang saya juga pengen tahu, kan ada contoh-contoh jembatan itu, Pak ya. Dia tiang jembatan itu kan ada yang pier, Pak. Tapi ada juga yang tiangnya itu nyambung dari tiang pancang, pile. Jadi expose pile ya, Pak ya. Kemudian dia naik ke atas, mungkin seperti di jembatan yang ke Cengkareng ya, di Palembang juga ada beberapa mungkin. Pengalaman itu kira-kira seperti apa, Pak, desainnya, Pak? Jadi pier-nya itu diganti dengan tiang pancang yang mungkin kalau dia tanahnya misalnya lembek, ya mungkin dengan tiang pancang itu disambung jadi tiang jembatan tambah pier mungkin lebih hemat dari segi beton, Pak, dibanding kalau dia pakai pier gitu ya. Kira-kira kalau menurut Pak Hinawan seperti apa? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali nih Pak pertanyaannya, tapi mungkin Bapak gabungnya kan di pertengahan tadi, Pak ya. Nah, saya sempat sampaikan ke rekan-rekan tadi yang mengikuti dari awal. Di materi saya ada, Pak, terkait dengan yang jembatan tadi, yang jembatan roboh itu, Pak ya, 70 meter. Kalau misalkan mau dibuat alternatif yang lain, misalkan pakai komposit atau balok T gitu ya. Nah, ini mungkin saya coba share screen, Pak. Izin saya kembali ke, mungkin rekan-rekan tadi ada yang sudah sempat menyaksikan. Nah, ini tampak, Pak ya, di sana, Pak ya? Ya, sudah tampak, Pak. Nah, jadi di sini yang namanya ada bentang efektif mungkin, Pak. Ini kajian dari Bina Marga tahun 2010 dan mungkin sekarang sudah bisa berkembang ya. Kemarin saya sempat baca paper gitu terkait dengan tipe-tipe jembatan efektif terkait bentangnya. Tapi belum sempat saya masukkan ke sini, tapi intinya hampir sama. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kita mendesain tadi 70 meter gitu ya, kita mau bikin multi-span gitu. Berarti kan kira-kira misalkan kalau kita bikin dua itu berarti 35. Nah, 35 itu yang memungkinkan adalah di sekitar kita bisa pakai box beton bertulang, ini berarti dicor di tempat, in situ, atau kalau mau pakai gelagar ipratekan juga masih bisa di sini. Nah, ini juga bisa. Nah, kalau komposit itu kemungkinan di bawah 25 meter. Komposit ini masuknya di bawah 25 meter bentang efektifnya. Nah,
kemungkinan kalau saya jawab, kalau memang dimungkinkan mereka tidak terkendala ada pilar di tengah sungai untuk lalu lintas dan lain sebagainya, kalau memang akan digunakan misalkan gelagar IPA tekan, mungkin bisa dibentang-bentang ini Pak, efektifnya ya sekitar 25-40 ini, jadi nanti ada 2 span gitu ya. Nah itu bisa juga digunakan ini. Kalau memang maunya menerus gitu ya, antara kiri sampai kanan 70 meter, nah kita bisa gunakan juga misalkan pakai rangka baja. Rangka baja ini belum tentu yang bentuknya adalah seperti ini, tapi bisa rangka pelengkung atas. Itu bisa sampai 200 meter. Nah untuk 70 meter sangat memungkinkan seperti pelengkung baja ini. Nah tapi ini kalau pelengkung baja yang tipenya bawah ini bisa sampai 400 meter, tapi efektifnya di 150 sampai 400. Nah mungkin rangka-rangka baja Australia pun ada bahkan yang desain khusus yang di Musi 2 itu 100 meter masih memungkinkan. Atau memang kalau pakai pelengkung bawah yang beton, tapi kan dia posisinya tidak kalau kelok 9 yang saya jelaskan tadi kan terjepit di antara 2 bukit, sehingga aksial dari gaya-gaya dalamnya bisa dibuang ke bukit kiri dan kanan. Nah kalau yang tadi kan karena datar, kalau saya sih cenderungnya kalau mau dibuat multispan ya dengan pratekan ini Pak, itu misalkan dengan bentang 35x2 justru akan lebih bisa. Nah mungkin terkait dengan pertanyaan kedua tadi terkait mohon maaf Pak, yang kedua perbandingan biaya Pak, cost per ya. Nah kalau cost-nya ini sudah dilakukan studi terhadap beberapa pembangunan jembatan Pak. Nah jadi kira-kira kalau ini sudah memberikan bentang yang cukup efektif lah. Nah kadang kan kita desain jembatan macam-macam ya, tergantung materialnya memang. Yang dimaksud efektif ya kalau kita terhadap bentangnya ini dibagikan dengan harga mendekati harga rata-ratanya gitu kan. Nah memang harga rata-rata ini setiap provinsi kan lain-lain dan juga tergantung juga nantinya dengan tipe yang dipakai. Nah kita juga tidak bisa memberikan, ini kalau yang dimaksud efektif itu per meter jembatan harus gini. Nah ini juga tidak bisa Pak, karena masing-masing memang punya kekhususan tersendiri ya dari tipe-tipenya. Tapi sebagai gambaran mungkin Pak ini nanti bisa dilakukan kajian lebih lanjut juga. Kalau misalkan kita punya data yang lebih banyak di seluruh Indonesia terkait dengan bentang efektif ini, kira-kira kalau ini digunakan di tipe berapa sampai berapa, ini mungkin bisa dijadikan acuan dasar kita lah kalau kita ingin mendesain jembatan. Nah nanti coba kita bandingkan harga per meternya ini kira-kira yang paling murah kalau kita gunakan atau kita gunakan komposit dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa kita jadikan pembelajaran Pak, kira-kira mana yang atau kajian yang paling efektif. Mungkin itu Pak. Terus yang kedua kalau tidak salah terkait dengan pile slab tadi ya, jadi ada tiang pancang yang langsung dihubungkan dengan istilahnya di atasnya balok struktur atasnya gitu ya, tanpa adanya pilar atau pile cap di struktur bawah. Jadi memang kalau konstruksi-konstruksi yang di tanah lunak terutama Pak ya, untuk mengantisipasi penurunan kayak di Soekarno-Hatta gitu kan, dengan pile slab itu memang cenderungnya efektif. Jadi tiang pancang dipancangkan ke bawah, kemudian di atasnya tinggal diberikan balok ataupun plat di atasnya gitu ya. Nah memang juga harus diperhatikan yaitu kalau seperti itu yaitu terkait dengan desainnya nanti itu kan juga meskipun dia continuous Pak, dia harus diberikan segmen-segmen, tidak bisa dia secara continuous. Dia kan sebenarnya continuous span itu Pak, tapi kemarin di Bina Marga dibahas harus diberikan batasan. Dalam artian nanti di setiap 5 segmen atau 4 segmen itu harus dipotong, diberikan expansion, sehingga ketika terjadi pergerakan ataupun terjadi gempa dan lain sebagainya itu tidak saling mengikat satu dengan lainnya. Sehingga kalau ada pergerakan ke arah horizontal ataupun longitudinal, dia akan bekerja sendiri-sendiri, tidak satu kesatuan. Kalau satu kesatuan kan masanya jadi sangat besar sekali. Nah kemarin ada tujuan ke sana. Mungkin kalau terkait desain pile slab itu ya, itu mungkin desainnya ya seperti kita desain ini aja Pak. Biasanya di bawahnya pile slab itu kan ada baloknya ya Pak ya, di tiang pancangnya. Nah penebalan. Nah
Nah, ini sebenarnya kita kayak desain plat 2 arah atau itu ya Pak ya. Bisa ada yang modelnya penebalan dengan baloknya, ada yang memang langsung didesainnya menerus tanpa adanya balok penebalan. Nah, kalau tanpa adanya balok ya berarti kita harus desainnya yang model plat yang tanpa adanya penebalan di situ Pak. Kan ada yang punch itu ya, harus diperhatikan adalah nanti geser antara pancingnya si tiangnya dengan baloknya. Biasanya ada tambahan tulangan di situ pancing sirnya. Ya, mungkin gitu Pak. Karena memang beberapa tipe kalau yang Pel-shape itu kan efektif di sekitar 5-6 meter ya bentangannya. Tapi dia bisa memanjang. Mungkin 30 meter, jadi ada 5 segmen dijadikan satu, baru nanti diputus, diberikan suspension. Nanti ada segmen lagi 30 meter baru diputus. Nah, itu bisa digunakan juga alternatif. Memang dia cocoknya di tanah lunak dan bentangnya pendek-pendek. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama Pak. Mungkin bisa sedikit membantu, mungkin nanti bisa dilanjut sharing lebih lanjut kalau memang kita perlu kolaborasi untuk saling mencerahkan Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Inawan, terima kasih Pak Yakni. Dari Pak Hanafiah Pak, apa ada yang ingin disampaikan kepada kita Pak? Pak Hanafiah? Saya pikir cukup ya untuk kuliah umum kita. Terima kasih. Ini pesertanya sekitar 110 orang Pak Yakni, Pak Inawan. Kemudian dosen-dosennya juga terdiri dari selain Bapak Inawan sendiri dari Politeknik PU, kemudian Pak Yakni Idris, saya dan Pak Ari. Saya harapkan semua peserta, semua mahasiswa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, kemudian diterapkan nantinya di lapangan ya. Kemudian terakhir ini nanti ada sesi foto-foto Pak Inawan. Silakan. Buat file kita. Selanjutnya mungkin cukup ya dari saya. Saya simpulkan dulu dari pembahasan yang sudah kita terima dari Pak Hinawan bahwa untuk desain jembatan sendiri yang mengacu kepada SNI 1725/2016 ada case tersendiri yang sedikit berbeda dengan bangunan, yaitu combo dari ekstrim, layan, dan lain sebagainya. Kemudian pelajaran yang menarik terutama bagi mahasiswa kita yaitu adanya tambahan tentang pelajaran link support yang salah satunya untuk mengkoneksikan antar profil. Kemudian yang terakhir, tetap ini harus diperhatikan, engineering judgment tetap dibutuhkan. Seperti contoh kasus kuliah kita sekarang, misalnya adanya penambahan gelagar yang tentunya harus didefinisikan terlebih dahulu dan dicek terlebih dahulu apa yang kurang berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Demikian, saya sebagai moderator minta maaf kepada Pak Hinawan, terima kasih, dan dosen-dosen lain terima kasih. Mungkin Lindung bisa dikoordinir sesi fotonya. Saya serahkan kembali ke saya nambahin sedikit Pak. Ya, gimana ya, Pak? Mungkin sebagai penutup dari saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen industri. Salam kenal kami dari Politeknik PU yang baru berusia mungkin kalau dibilang masih balita sekali ini. Kami mohon kerjasamanya mungkin nanti ke depan kalau memang ada acara dan sebagainya, kerjasama lebih lanjut, kami bisa tolong dibantu kerjasamanya. Dapat salam dari Pak Direktur, kemarin terima surat, silahkan untuk disampaikan salam-salam ke teman-teman di Unsri seperti itu. Terima kasih, saya diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu lapangan. Sebenarnya ini ilmu lapangan saya yang sekarang dipaksa jadi dosen gitu, jadi harus belajar jadi dosen. Mungkin dalam menyampaikan saya tidak sesistematis teman-teman atau rekan-rekan dosen di Unsri. Saya mohon maaf kepada rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nah, ini saya nitip mungkin Pak, kalau teman-teman yang tadi ketinggalan karena simulasinya dipaksakan sejam harus selesai, silahkan bisa berkunjung ke, ini sekalian promosi boleh ya? Ya, boleh Pak. Di sana saya simulasi step by step, jadi langkah demi langkah, teman-teman bisa pelajari secara pelan-pelan,
Itu sebenarnya pembelajaran online saya yang untuk saya lakukan ke teman-teman di vokasi. Memang bedanya mereka belum mengenal ke beban dinamik, jadi mereka hanya beban statik saja. Nah, teman-teman karena di S1 sudah sampai ke gempa, jadi lebih advance. Tapi nggak apa-apa, bisa dipelajari, nanti bisa mampir ke channel saya. Terima kasih, begitu ya Pak. Salam untuk teman-teman semuanya di sana. Ya, lupa ya saya tadi ya. Jangan lupa dilihat YouTube-nya Pak Hinawan dalam rangka pelajaran online juga. Ya Pak Nafi, silakan Pak. Nah, saya potong dikit dulu sebelum ditutup. Iya Pak. Pak Hinawan, terima kasih Pak. Jadi ya, sudah Pak. Berbagi Pak ya, berbagi prakteknya Pak, luar biasa Pak, luar biasa. Sebenarnya kalau dalam kondisi tidak pandemi Pak, mungkin mahasiswa kita sesekali kita bawa ke Politeknik PU Pak. Siap Pak. Terutama mungkin bisa lihat labnya Pak ya, dan seterusnya Pak. Jadi lebih supaya wawasan mahasiswa lebih cepat terbuka Pak. Dalam kunjungan berapa jam sudah bisa menambah wawasan yang luar biasa Pak. Dan kalau saya lihat tadi paparan Bapak tadi ya cukup sangat membuka wawasan mahasiswa kita bahwa sekarang dengan berkembangnya program-program analisis luar biasa Pak ya. Tapi tetap pemahaman filosofinya mesti kuat dulu Pak. Iya, benar Pak. Ini memang yang harus kita siapkan semua untuk mahasiswa kita. Nah, ini sekalian kebetulan ini kita sampaikan Pak dari untuk wilayah barat Pak ya. Unsri saya dengan Pak Anies Pak ya, rektor kita itu juga masuk anggota tim KKJTJ Pak. Oh iya Pak, iya. Ya tim KKJTJ ditambah ada satu Ibu Nurli dari geoteknik Pak, geoteknik. Jadi struktur kami Pak ya. Jadi dalam tim KKJTJ. Kalau dulu tim 11 Pak ya, mungkin sekarang sudah berkembang Pak. tidak lagi 60 11 Pak. Ya. Kurang 60 Pak ya. Ya. Jadi, karena satu Indonesia sekarang. ya sekarang satu Indonesia ya alhamdulillah kita juga diajak dan kami juga tetap sambil belajar Pak ya. Sambil belajar terus ya karena pengalaman kita di daerah kan itu berbeda Pak ya. Dengan pengalaman di pusat dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa lebih dieratkan lagi Pak. Jadi terima kasih Pak Hinawan atas semuanya sudah ini. Jadi salam sehat untuk Bapak dan sekeluarga Pak. Makasih. Pak Antoni silakan. Sama-sama Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak Nafi, Pak Yatmi dan Pak Hinawan. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman masih belum jelas, nanti link recordnya saya bagikan. Kemudian kalau masih belum jelas juga bisa dilihat di akun YouTube-nya Pak Hinawan, ID-nya Mas Dosen ya. Saya kembalikan ke Lindung untuk untuk sesi foto-foto. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hinawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk arsip kegiatan kuliah hari ini akan saya screenshot. Pada seluruh peserta harap menyalakan kameranya. Baik, 3, 2, 1. Terima kasih. Sekian acara kuliah tamu kita hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.